Perhatikanlah, waqala al-Imam al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, ahabballahu ayyabtaliya asfiya'ah, sesungguhnya Allah itu suka menguji kekasihnya. Nah ini lihat, dengar baik-baik. Jangan dikira orang yang selalu diuji itu mendapat banyak ujian dalam hidupnya, dikira itu Tuhan murka. Bukan, itu justru menunjukkan Tuhan cinta dan orang itu. Asyaddul bala, asyaddun nas balaan siapa? Al-anbiya. Orang yang paling berat menerima ujian itu Nabi. Setelah Nabi siapa? Para wali, para ulama, para wali itu yang paling berat menerima ujian setelah Nabi. Bukan mereka santai sekali diuji mereka. Ujar Imam Qurtubi, ahabballahu ta'ala ayyabtali asbih. Allah itu suka menguji hambanya, kekasihnya. Kenapa jadi Allah uji mereka? Wih, Imam Abu Hanifah, tahu lah Imam Abu Hanifah? Tahu lah Imam Abu Hanifah? Mulia kada? Salah satu yang mazhabnya paling besar saat ini di dunia. India, Pakistan, Bangladesh itu hampir bersih semuanya mazhabnya Hanafi. Turki mazhab Hanafi, Spanyol mazhab Hanafi, di Eropa mazhab Hanafi. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, sampai dikatakan apabila Sufyan, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, ada sebagian ulama mengatakan maka yang dipakai adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Ada sampai seperti itu ulama mengatakan. Daripada luar biasanya Imam Abu Hanifah. Apa dikatakan? Imam Abu Hanifah itu meninggal dalam penjara. Imam Abu Hanifah itu meninggal dalam penjara. Di penjara Imam Abu Hanifah disiksa. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah beliau ditunjuk menjadi qadhi kada mau. Menolak untuk diangkat menjadi qadhi, dihukum, masuk penjara sampai mati dalam penjara. Riwayat mengatakan begitu. Satu. Siapa lagi? Imam Malik. Imam Malik itu disiksa sampai Imam Malik itu pernah ditarik di tangan, diseret begitu, sampai riwayat mengatakan tangan ini terlimbah, tertarik, terlepas dari sendinya. Ujung tangan ini najakannya ditarik tuh terlepas dari sendinya, saking dahsyatnya seret Imam Malik tuh. Padahal Imam Syafi'i katakan apabila orang menyebutkan nama ulama maka Imam Malik adalah bintangnya. Tapi itu yang didapat oleh Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu menghabiskan waktu bertahun-tahun di penjara, bahkan dagingnya dipotong hidup-hidup. Kenapa? Karena Imam Ahmad itu pernah dicambuk sampai daging dalam dibusuk, sampai akhirnya daging itu dibelah, dibuang untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Imam Ahmad merasakan bagaimana daging ini disisil hidup-hidup. Itu Imam Ahmad. Tapi pas meninggal Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad itu ketika ulun mendengar riwayat, ulun pernah membaca satu riwayat, Imam Ahmad itu setiap sembahyang itu sembahyang dalam keadaan batis dirantai. Ujar Imam Syafi'i, aku tidak pernah meninggalkan di Baghdad ini orang yang lebih tinggi ilmunya, lebih alim, lebih wara daripada Ahmad ibn Hanbal. Tapi apa yang terjadi? Ya seperti itu. Sampai ketika Imam Ahmad itu keluar dari penjara, ada riwayat mengatakan beliau harus dipapah karena kakinya kada kuat lagi berjalan. Tapi ketika meninggal, jutaan orang berkumpul di Baghdad untuk mengantarkan Imam Ahmad ke peristirahatan yang terakhir. Karena zaman itu enggan menyimpan dusta. Zaman itu apabila ada tahi dibungkus emas, maka tahi itu akan terbuka dan emas itu pasti akan tergerus. Tapi bila ada emas dibungkus tahi, maka zaman pun akan menggerus tahi itu dan emas itu akan nampak. Dan begitu sebaliknya. Sejarah itu akan membuka fakta. Itu yang terjadi dengan Imam Ahmad, terjadi Imam Abu Hanifah, terjadi Imam Malik. Begitu juga Imam Bukhari. Imam Bukhari itu meninggal dalam keadaan terkucilkan.
Karena tertuduh sebagai orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Padahal gurunya Imam Ahmad justru mati-matian membela Quran itu bukan makhluk. Bisanya muridnya dituduh begitu. Padahal Imam Bukhari murid Imam Ahmad. Masa Imam Bukhari mengatakan Quran makhluk tapi fitnah itu terlanjur tersebar dan orang percaya. Sampai-sampai Imam Bukhari ini hendak bulik ke kampung Sidin Sorang. Di kampung Sidin Sorang itu ditolak orang. Sampai Imam Bukhari berdoa, ya Allah, kalau memang kematian lebih baik bagi ulun, maka matikan ulun saat ini juga. Maka kadang setelah itu meninggal Imam Bukhari. Setelah itu di zamannya itu kitab-kitab Imam Bukhari itu dibakar. Tapi setelah Imam Bukhari wafat mulai dikaji kitabnya sampai orang berkesimpulan tidak ada setelah Al-Quran kitab yang lebih sahih dibanding Sahih Bukhari. Tapi orangnya sampai meninggal terkucilkan. Tapi kita katakan zaman akan membuka segalanya. Makanya benar jika dikatakan di sini, kenapa para aulia itu mendapat ujian bertubi-tubi dan begitu dahsyatnya? Takammulan li fadailihim wa rif'atan li darajatihim. Untuk menyempurnakan kemuliaan mereka dan untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mengira anda syiddatal bala hawan bil abad, siapa yang mengira bahwa apabila orang tertimpa ujian itu menunjukkan Allah menghinakan orang itu, faqad zahaba lubbuh, maka sungguh otak orang itu telah hilang. Wa amiya qalbuh, dan hatinya telah buta. Faqad ibtuliya minal akabir ma la yuhsa, bukankah banyak sekali para ulama, para aulia yang diuji oleh Allah. Siapa di antaranya? Lihat bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu terbunuh, Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibunuh, Al-Imam Zaid bin Ali dibunuh, disalib. Coba. Dibunuh, disalib. La ilaha, mudah Allah selamatkan kita dari segala macam fitnah. La ilaha illallah. Jadi itu perkataan Imam Qurtubi, bila Allah mencintai hambanya, Allah akan uji dia untuk menyempurnakan kemuliaan mereka dan untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Justru yang bahaya itu adalah istidraj yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Istidraj itu manakala orang berbuat zolim, banyak orang mendoakan mudahan ninya celaka, hara tambah sehat. Doakan lekas mati itu ya, hara panjang umur. Nya banyak kan orang-orang zolim itu kadang-kadang orang banyak mendoakan lekas mati itu panjang umurnya. Kada mati-mati orang makan nunggui. Kada mati-mati, karena begitu. Tambah sukses saja hidup. Kenapa? Itu namanya istidraj. Karena orang itu bisa aja berbuat baik selama di dunia, maka kebaikannya itu dibalas Allah dengan kesehatan, dibalas Allah dengan keafiatan, dibalas Allah dengan rezeki yang melimpah. Tapi semua kebaikan itu Allah balas habis-habis di dunia supaya kada ada lagi balasan yang akan diberikan di akhirat. Dan ini sedikit garingin kada suah, ibaratnya garingin kada suah, jaka berjalan terjerungkup kada suah, ibarat nyamuk gin koler hinggap, saking hidup tuh nyaman banget. Tapi ujar ulama, padahal kalau orang tercucuk paku aja batis, itu akan menjadi penyebab orang itu dosanya diampuni Allah, penebus bagi segala kesalahan. Yang bahaya itu kalau pindah hidup kada ada tetabusannya sama sekali. Lalu dosa itu menumpuk dan akan dipertanggungjawabkan kena di hadapan Allah. Sedangkan amal baik dibalas habis-habisan di dunia. Ini ngaran istidrat, hati-hati nang kayak itu. Justru ketika orang itu dibalas kezalimannya kemudian bisa jadinya sadar. Setelah itu sadar. Tapi yang bahaya itu kada pernah mendapat teguran lalu kada sadar.
Itu bahaya lah. Makanya hati-hati kita siapapun yang ada di sekitar kita kada boleh hinakan orang. Kita kada boleh zalimi siapapun ada di sekitar kita. Siapapun yang di sekitar tetangga kita, kada pernah tahu. Musia tetangga pian tu wali Tuhan. Musia tetangga pian tu wali Allah. Musia kayak itu. Pian sakitinya, ujar Allah Ta'ala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, kuumumkan perang lawan orang itu. Allah Ta'ala tuh kada pernah membawai orang perang kecuali pertama orang nang memakan riba, ya Allah. Nang kedua siapa? Orang nang memusuhi wali, nang makan riba. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Itu Allah menantang orang nang makan riba itu, ditantang Tuhan perang. Termasuk orang nang memusuhi wali itu dalam hadis qudsi. Allah akan tantangnya berperang. Pertanyaannya, kayak apa Allah membawai orang perang? Apakah Allah bakal turunkan ababil? Kada begitu. Allah membawai perang itu kadanya Allah kirim senjata, kadanya Allah kirim pasukan. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud dengan Allah menantang orang itu berperang dan orang itu mendapat status berperang lawan Tuhan. Apa maksudnya? Ujar Abdullah bin Abbas, orang itu besar kemungkinan dan terancam mati dalam keadaan kada beriman. Itu bahayanya, hati-hati. Berat mani wali ini, berat. Dan masalahnya kita ini kadang-kadang Allah tuh bisa menyembunyikan wali itu siapa. Dilihat pina dhaif, pina lemah, pina kada ada potongan, kalinya wali Tuhan. Hati-hati benar itu. Jadi kita kada boleh rendahkan siapapun, kada boleh zalimi siapapun. Itu yang kita takutkan. Kalau pina nang kita anu itu adalah orang nang dicintai dan dikasihi Tuhan. Makanya kita lihat tadi, orang ini selalu menjaga hubungannya lawan Tuhan. Maka Allah mesti akan menjaga dia. Dan bahayanya tadi kalau sudah Tuhan membawa perang. Kalau sudah Tuhan bawa perang itu bukan Tuhan celakakannya dia, tapi dibiarkan dan ditakutkan imannya dicabut ketika ia mati. Itu Abdullah bin Abbas begitu mentafsirkan. Maksud dari Allah mengajak berperang itu begitu. Terancam dalam keadaan su'ul khatimah. Mudahan kita husnul khatimah berdan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala jenis fitnah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghfir lana ad-dunub wa yastur lana al-uyub wa yufarrij 'anna kullal kurub wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yahfaz wa yahmi habaibana wa masyayikhana aina ma kanu wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna wa iyyakum husnal iman wa husnal yaqin wa husnal khatimah la hadhihi an-niyya wa ala kulli ma nawa bihi sallallahu alaihi wa sallam la hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir